Halo guys, selamat kembali di Replika Rupiah. Waduh, ini L2 lagi, baru terus. Ini cuman DEX Uniswap berubah menjadi app chain mereka aja kan, jadi L2 Ethereum. Jangan salah, sebenarnya sih kalau kita lihat ya, walaupun di permukaan tuh tampak cuman kayak layer 2 biasa lagi, tapi ada yang menarik sebenarnya dibangun mereka. Dan meskipun memang ada banyak argumen, debat, pro dan kontra, kita bakal lihat semua itu di hari ini sama sekaligus opini Replika Rupiah. Apakah ini beda Unichain dari semua L2 Ethereum yang sudah ada sekarang? Dan menurut kami gimana? Apakah potensinya bisa jadi layer 2 pemenang karena favoritnya developers dan users? Apakah ini bisa jadi berita bagus juga untuk masa depannya Ethereum atau malah jadi buruk? Kita coba ulik yuk. Oke, let's go. Baik guys, jadi ini sebenarnya kembali waktu bear market tahun 2022. Ada artikel yang ditulis sama Dan Elitzer. Waktu itu dia bilang kalau tidak bisa dipungkiri Uniswap akan membuat blockchainnya sendiri. Jadi inevitable atau namanya Unichain. Sama persis sama yang diumumkan hari ini. Semalam sih sebenarnya. Terus kita baru research dan makanya bikin video ini. Nah, sebenarnya waktu dia bikin artikel ini, prediksinya kalau nggak salah dia ngomong itu kurang lebih 3 tahun. Jadi akhir 2022 sampai sekarang 2024 lumayan nailed ya. Sebenarnya mantap tuh prediksinya. Pas banget dalam kisaran masih 3 tahun Unichain itu benar-benar diumumkan. Nah ini Unichain benar-benar diumuminnya sebagai L2 baru, tapi dia bilangnya khusus untuk dirancang DeFi. Jadi dia bukan bilang L2-nya Uniswap. Nah itu kenapa nanti kita bakal cari tahu. Karena yang dia unggulkan itu ada 3 hal yang menurut saya jadi membedakan dia dari layer 2 lainnya di Ethereum. Yang pertama katanya bloknya cepat, 250 mili detik. Padahal ini nanti masih di roadmap sih, belum langsung segitu. Kemudian interoperabilitasnya itu lintas blockchain. Dan yang ketiga itu ada jaringan validator yang desentral. Nanti kita bakal ulik 3 pembedanya itu. Tapi yang pasti dia ngomong dibangun untuk jadi rumah atau pusatnya likuiditas. Jadi dia pengen prioritasnya itu langsung ke aplikasi, jadi ke developer aplikasi sama ke user kayak kita-kita yang biasanya pada pakai. Nah, ini benar-benar membedakan Unichain dari layer 2 Ethereum lainnya di luar sana. Apakah yang membedakan dia ini hal baik atau hal buruk? Itu yang akan kita cari tahu. Tapi intinya arsitektur teknisnya yang kita akan bahas hari ini dari Unichain L2 barunya mereka itu dikembangkannya bukan sama timnya Uniswap Lab sendiri. Jadi mereka tuh ada kolaborasi, kalau misalkan kalian lihat di white papernya itu sama orang-orang dari Flashbot sama dari Optimism. Jadi semuanya ini open source dan mereka bilang tersedia available untuk blockchain manapun deh yang pengen adopsi atau fork gitu. Nah menariknya nama-nama orang besar itu yang ada di ekosistem Ethereum yang ikut bantu collab dengan white papernya Unichain ini, dan memang orang-orang yang belakangan itu cukup inovatif di bidangnya mereka masing-masing. Jadi yang pertama, pembedanya tadi bloknya cepat, transaksinya instan. Nah ini kita ngomongin soal yang baru diperkenalkan sama Flashbot, salah satu kerjasamanya mereka, yaitu lewat rollup boost. Jadi intinya Unichain itu jadi sangat cepat, transaksinya hampir kayak instan. Karena diluncurkannya itu Unichain bloknya 1 detik, dan roadmap ke depannya itu bisa 250 mili detik. Kecepatannya itu bagus sih untuk user experience, tapi juga bagus untuk pasar karena harga aset jadi efisien, jadi nggak banyak slippage dan lain-lain. Terus sama mengurangi orang-orang yang biasanya kalau trading itu rugi gara-gara MEV. Nah MEV itu yang nggak tahu, pokoknya dari susunan transaksi kita tahu transaksi mana yang duluan, transaksi mana yang belakangan. Biasanya ada selisih tuh harganya. Dalam jangka waktu tertentu kalau udah lewat kan biasanya harga antara naik atau turun. Nah selisihnya itu akhirnya dipakai arbit, terus ada yang dikantongin deh itu MEV yang biasanya disebutin. Itu definisi umumnya sih. Tapi biasanya ada banyak penjelasan yang lebih deep dive lagi untuk research teknis. Intinya Unichain itu bisa gini karena ada kolaborasi sama Flashbot yang membawa rollup boost ini, tapi juga ada yang namanya Flash Blocks, dan ini ada di ilustrasi berikutnya. Jadi Flash Blocks ini jadi kayak dia itu ada lelang untuk kirim pecahan-pecahan blok transaksi itu jadi lebih kecil ke para node-node, dan node-node yang berbeda ini jadi membuat konfirmasi transaksinya lebih cepat. Ini mirip sama yang ada di Solana.
Jadi mecah-mecahin jadi blok yang lebih kecil untuk kemudian di validator Unichain. Kemudian kalian lihat di ilustrasi akhirnya jadi blok L2-nya digabungin lagi. Itu mirip banget yang di Solana namanya turbine atau turbin kalau bahasa Indonesianya. Dan itu pasti terinspirasi sama Solana menurut saya. Karena bener-bener arsitektur yang diikuti itu Solana ahead of the game. Nah, ini menggunakan TEE sama kayak yang ada di ilustrasinya, dibilang arsitektur TEE-nya. Nah, TEE itu singkatan dari Trusted Execution Environment. Kita nggak bakal bahas itu, karena itu bener-bener teknis banget. Ini kalau nggak salah udah sempat kita sebut di video narasi 2024 tentang perang ZK, atau kalau nggak salah ya, saya lupa sih ada video tentang Zero Knowledge atau enggak. Tapi intinya, selain untuk kecepatan, TEE ini juga untuk meningkatkan transparansi. Jadi kita tahu dari susunan transaksinya itu mencegah transaksinya ada yang gagal, sama ya pokoknya ada yang bilang nanti bisa lebih desentral karena ada full node line yang bisa verifikasi blok, bisa ngelihat susunan-susunan transaksinya. Jadi nggak bisa sequencernya Unichain sendiri itu ngesensor. Nah, cuman ada yang ngomong sih, meskipun bener-bener kayak game changer, dan ada yang bilang kayak wah bullish banget ini, keren sih flash blocks gitu kan. Secara teknis sangat memudahkan orang-orang yang bakal operasiin Unichain. Tapi memang sih ini bukan jadi kunci untuk L2 Unichain tuh bener-bener bisa dibilang desentral. Karena meskipun memperbaiki keamanan, tapi kompetitornya pun langsung mempertegas poin kalau TEE itu nggak bisa jadi solusi untuk censorship resistant, atau nggak bisa tahan kalau misalkan ada orang mau kirim transaksi, nggak boleh diblokir, nggak boleh dilarang atau gimana. Itu bukan solusinya TEE katanya. Dan ya kompetitor yang paling langsung mempertegas poin itu jelas Ed Felten, karena dia dari Off-Chain Labs dan dia yang bikin Arbitrum. Jadi jelas aja kalau debat ini bakal semakin berkembang karena baru juga itu launch. Reaksinya spontan dong, karena kan saingan ya Arbitrum, Optimism nggak mau menerima kekalahan besar pasti. Apalagi Uniswap tuh kalau nggak salah juga jadi salah satu DEX yang tetap utama di Arbitrum. Belum ada yang native Arbitrum yang bener-bener kayak TVL dan volume dan likuiditasnya lebih superior. Jadi mari aja kita lihat ke depannya gimana. Yang menarik itu adalah kalau dari sisi Unichain-nya sendiri ya, menurut saya itu tentang MEV tadi, dia nggak dikantongin sequencernya Unichain sendiri. Jadi validator yang nyusun transaksi di layer 2 Unichain tuh nggak ngantongin sendiri MEV-nya yang tadi kita bahas. Dan itu malah dibikin biar L2 Unichain tuh bukan isinya cuman Uniswap doang. Makanya dibilang bukan upchain-nya Uniswap, bukan. Karena ini aplikasi DeFi lain bisa deploy juga di Unichain. Jadi mereka bikinnya general purpose. Tapi general purpose-nya itu dibuka untuk bisa saling berbagi, sharing MEV. Jadi aplikasi-aplikasi bisa dapat MEV-nya balik, dan user kayak kita-kita juga nih yang pakai itu juga bisa dapat. Jadi nggak egois istilahnya ya, nggak maruk lah semua dikantongin di sequencernya sendiri. Itu yang membedakan Unichain sama layer 2 lain yang saya pikir itu paling menarik. Jadi dia itu bener-bener jalan ninjanya berbeda sih. Kalau kata Dan Robinson, aplikasi sama user bisa ngantongin nilai dari MEV juga. Dan sebenarnya saya setuju juga sih sama yang dibilang Setris dari Delphi Digital di sini ya. Dia langsung komen gitu kan. Dia pokoknya sama kayak yang tadi saya bilang, Unichain tuh makanya bukan upchain. Justru Unichain tuh jadi solusi. Kenapa kok setiap aplikasi bikin upchain? DYDX bikin upchain, IFO bikin upchain. Kenapa semua bikin upchainnya sendiri? Si Lira Finance juga kalau nggak salah. Cuman namanya berubah, saya lupa. Nah, mereka tuh karena pengen biar MEV-nya bisa dikantongin sendiri. Kan mereka aplikasi yang dipakai user, mereka yang populer. Kenapa kok infrastrukturnya yang memanfaatkan? Ya udahlah pindah jadi blockchain sendiri. Nah, Unichain itu akhirnya memungkinkan aplikasi biar bisa deploy aja di sana dan bisa sukses tanpa harus mereka bikin L2 sendiri-sendiri. Jadi janganlah nanti setiap ada 50 aplikasi jadi blockchain upchain sendiri, jadi ada 50 L2 lagi tambahan kan. Jadi saya setuju sih sama Setris. Ini dampaknya dia bilang bakal menekan layer 2 lain nih. Layer 2 yang kayak Arbitrum, yang kayak Scroll, yang kayak ZK Sync, pokoknya semua deh layer 2 yang tidak membiarkan aplikasi itu dapat MEV-nya. Karena jadi dikantongin sequencer sendiri ya, kalau aplikasi udah populer kayak Uniswap, kan intinya kenapa nggak kita yang dapat, kok malah mereka gitu. Jadi kenapa aplikasi harus deploy di layer 2 yang seperti disebutin tadi, kalau mereka bisa deploy aja di Unichain.
dan bisa diuntungkan. Kalau aplikasi mereka sukses, mereka juga yang dapat marginnya, kan itu jadi lebih masuk akal. Nah, itulah kenapa Unichain jadi kayak langkah Uniswap untuk tidak fokus hanya sebagai DEX AMM, ya. Produk mereka bukan cuma DEX AMM, tapi jadi platform. Mungkin Unichain nanti pengennya bikin kayak platform keuangan konsumen yang lengkap. Kalau memang tujuannya se-public goods itu, ya mungkin mereka bakal nyesel nggak sih nanti bikin. Kenapa kok nggak bikin spesifik L2 khusus Uniswap aja? Karena tergantung motif sih. Kalau L2-nya khusus Uniswap enak, minim drama. Nggak ada aplikasi yang lain deploy di sana, jadi minim drama politiknya deh. Bisa fokus ke produk mereka sendiri yang ada di Unichain. Unichain mau fork, mau melakukan apapun, ya untuk produk-produk mereka sendiri. Nah, sedangkan nanti mereka bakal melayani developer aplikasi, mereka bakal melayani yang macam-macam. Kalau mau fork jadi harus memikirkan bukan cuma Uniswap Club saja. Jadi ya memang kalau fokusnya mereka motifnya pengen ke end user, ya udah nggak ada salahnya, itu bagus keputusan mereka. Gitu jadi yang membedakan. Makanya kami jadi tertarik untuk bilang ini bisa jadi potensi nih favoritnya developer, favoritnya user. Karena fitur-fitur Unichain itu yang tidak dipunyai sama L2 Ethereum lainnya. Kalian bisa cek playlist di YouTube, channel YouTube Rebel Group ya, ada khusus tentang rollups, tentang L2, tentang layer 2. Di situ kita bahas pokoknya beraneka ragam layer 2 lah, upgrade di Ethereum L1 yang memudahkan L2 jadi lebih sukses lah. Intinya mungkin yang ini sih yang kita bikin setahun lalu, ada ekosistem OP Stack Optimism Superchain yang kita bilang waktu itu ekosistem bullish, dan ternyata itu benar-benar terbukti dengan Unichain sekarang launch sebagai kolaborasi partnernya Optimism Superchain. Itu jadi membuat dia mungkin pemenangnya ya dari antara perang layer 2 yang pada bikin stacknya masing-masing. Di Arbitrum ada Orbit, di ZK juga ada. Jadi mungkin ini bisa jadi referensi berikutnya untuk yang pengen belajar lebih lanjut tentang dunia L2 dan mungkin masih pusing dengan segala istilah yang kita bahas hari ini. Nah, sementara ada banyak L2 yang mengurangi biaya transaksi di Ethereum, likuiditasnya itu kan terpecah. Ini kita lanjut ke poin kedua, yaitu interoperabilitas blockchain. Di Unichain itu jadi bagus karena UX-nya itu tidak sejelek kalau harus mencar-mencar. Kayak kalian buka wallet gitu kan, entah di Rebi gitu, ada berbagai macam blockchain, jumlah ETH kalian jadi macam-macam, ETH Arbitrum, ETH Optimism, ETH Base, ETH bla 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 bla. Nah, Unichain itu dibikinnya dengan aksesnya mulus. Jadi kalian bisa swap kripto dimanapun blockchainnya itu nggak ketahuan. Jadi sesuai sama prediksi RR ya, waktu kita bikin narasi 2024 ada yang narasinya perang L2. Nah ini yang kita bikin 9 bulan lalu, bisa ditonton juga. Itu di situ kita bilang bakal makin sengit perang layer 2 Ethereum dan saling terisolasi, jadi makin terpecah-pecah. Tapi Unichain dari yang terpecah-pecah itu pengen disatuin lagi. Jadi mengingatkan kayak komik ini nih. Ini komik meme yang bikin standar baru. Jadi ceritanya udah ada 14 standar berbeda yang saling bersaing. Istilahnya kayak 14 L2 udah saling bersaing sekarang, ada banyak. Terus dipikir, waduh 14, konyol banget ini. Kenapa kita nggak jadiin satu biar jadi satu standar aja, biar nggak terpecah belah. Tapi dengan melakukan itu akhirnya membuat 15 standar. Terus 15 standar dirasa banyak, nanti bikin lagi. Kita bikin satu lagi yang menyatukan segalanya. Jadi 16 standar. Jadi jumlah standar itu tetap nambah aja. Itu komik meme-nya lucu sih. Tapi pokoknya sebagai bagian dari Superchain ada interoperabilitas yang membuat Unichain itu beda. Karena nanti blockchain layer 2 yang ada di ekosistemnya Superchain, apapun itu yang kalian bisa lihat contohnya di Superbridge ini ya. Ini kan ada kayak Base, ada OP Mainnet, ada Zora, ada Mode, ada Sonium, ada Fractal dan segala macam. Itu nanti jadi terhubung karena kolaborasinya sama Optimism Superchain. Nah, tapi di luar dari yang Superchain ini, di luar dari daftar ini, mereka pakai inisiatif kayak ERC7683, itu intinya intens, jadi bisa kirim cross chain lintas blockchain, apapun jaringannya itu nggak perlu gonta-ganti pusing. Caranya gimana? Caranya dengan pakai user interface-nya Uniswap jelas, jadi semuanya mulus di UI-nya mereka. Nah UI yang mulus ini nanti katanya bakal ditambahin ke uniswap.org juga. Jadi waktu kalian pengen buka DEX-nya uniswap.org itu udah langsung mulus, mudah, nggak perlu pusing dengan berbagai macam blockchain kalau mau transfer antar
jaringan yang berbeda-beda juga nggak perlu pusing, dan hal yang sama akan dilakukan selain di uniswap.org di Uniswap walletnya juga. Untuk yang belum pernah silakan cobain di Google Chrome, atau yang punya aplikasi mobile-nya juga bisa cobain di iOS ada, di Android ada. Dan ditambah semua kemudahan dan mulusnya interoperability itu, Unichain juga 95% lebih murah dari L1 Ethereum katanya. Jadi kelihatan kan, fokusnya mereka tuh bener-bener langsung, targetnya end user. Nah, terus poin terakhir nih sebagai penutup adalah L2 Decentral. Jadi ini sebenarnya dibahas juga sih waktu dia ada podcast sama Bankless ya. Saya baru aja nonton tadi pagi juga ini tentang percakapannya, gimana untuk yang khawatir kalau L2 Unichain ini nggak desentral. Karena semua L2 yang sekarang kan nggak. Dan mereka bakal ada jaringan validator baru ternyata. Jadi diomonginnya itu katanya selain sequencer, ada jaringan validator juga di mana itu bisa mencegah sensor transaksi. Jadi full node yang pada running itu bisa verifikasi blok. Yang tadi kita bahas di awal dengan flash blocks dan ada TEE yang mereka terapkan. Jadi mengurangi risiko ada konflik, misalkan transaksi atau blok yang invalid itu jadi diminimalisir lah. Bukan berarti dia langsung jadi sedesentral Ethereum, sedesentral Bitcoin atau Solana. Tapi setidaknya ditambah juga untuk orang yang punya token Uni, itu akhirnya token Uni jadi semacam dapat fee switch, di mana mereka akhirnya bisa dapat penghasilan yang dihasilkan sama sequencer. Katanya tinggal staking, nanti Uni bisa menghasilkan pendapatannya sequencer. Akhirnya token Uni apakah jadi menarik? Silakan komentar di bawah video ini. Nah, intinya roadmap untuk masa depan ya guys, kalau misalkan kalian pengen nyobain nih Unichain yang baru, itu testnetnya sudah live. Jadi kalian bisa langsung ke websitenya unichain.org, itu bisa langsung bridging. Ada dua pilihan antara pakai bridge atau super bridge yang tadi saya udah kasih lihat. Itu bisa langsung dicobain sebagai user. Silakan bridge aset kalian. Pokoknya dari Ethereum Sepolia ke Unichain Sepolia. Kemudian untuk mainnet katanya akhir tahun. Ya mungkin kalau delay awal tahun depan. Tapi untuk yang developer, kalau bukan user juga bisa cobain aja deploy aplikasi kalian ke testnetnya Unichain Sepolia. Docs-nya dan lain-lain udah ada kok di Twitternya Unichain. Nah, kesimpulan opini dari RR itu adalah ini bagus karena fokusnya UX, user experience. Fokusnya tuh langsung ke end usernya, ke pengguna, ke kita-kita. Dan orang yang tidak paham teknis jadi dimudahkan di sini. Karena udah kebanyakan blockchain tuh memecah belah likuiditas dan aplikasi jadi nggak menyatu. Dan walaupun kayak meme tadi sih memang ya Unichain tuh nambah lagi satu standar. Tapi ya harapan mereka standar yang dominan ini bisa membuat standar-standar lainnya, mungkin stack-stack yang di layer 2 lainnya tuh jadi kurang relevan tuh harapan mereka. Karena waktu di podcast Bankless tadi kelihatan banget kok si Unichain tuh pengen jadi pusat sumber tempat retail mulai masuk on-chain. Jadi mereka nggak pengen misalkan dari centralized exchange lewat L1 Ethereum dulu, baru ke L2, baru bridging ke sana kemari, enggak. Mereka pengennya langsung ke Unichain. Dan itu bagus aja untuk user. Karena Uniswap udah dapat produk market fit kan. Semua orang pakai DEX paling besar. Jadi masuk akal kalau mereka pengen mempertahankan order flow itu sendiri. Kita yang di atas nih ya end user. Terus wallet kita misalkan Metamask atau Rebi. Sekarang mereka juga lagi bikin fokusnya ke Uniswap wallet. Nah mungkin pikir mereka sebagai end user ya udah langsung di situ kan. Langsung ke Uniswap wallet. Terus uniswap.org interface-nya. Dan aplikasinya ya Uniswap DEX AMM dengan chain yang mereka udah punya sendiri, Unichain. Jadi full tech stack-nya itu punyanya Uniswap Labs, Unichain. Dan ini topik yang menarik sih. Lagi ada banyak banget research sama podcast yang lagi saya baca tentang value capture di crypto tuh mengalirnya kemana. Saya juga lagi proses nulis. Nanti mungkin bakal ada konten berikutnya di website RR sama di channel YouTube RR. Intinya semakin dekat ke user, itu semakin bagus untuk order flow. Karena bisnis-bisnis yang pada bikin aplikasi itu lebih banyak kontrol value yang mereka bisa dapat. Dan salah satu contohnya ini tulisan dari Syncrasy ini ngasih tahu kalau aplikasi itu yang capture fee. Kalau blockchain itu cuma store nyimpan value-nya aja. Dan ini ada beberapa chart menarik yang saya bakal kasih lihat. Yang pertama itu ini, karena memang infrastruktur kayak Layer 1 Ethereum itu perlu melayani aplikasi, bukan sebaliknya. Jadi harusnya L1 Ethereum tuh ekstrak MEV-nya tuh seminimal mungkin, cuman untuk sustainability aja. Biar validatornya in profit, biar mayoritasnya harusnya MEV itu ke kita-kita lagi, ke tangan user. Yang dilakukan tadi ya sama mereka di Unichain,
Sama mungkin minoritas MEV bisa masuk ke pihak-pihak relevan yang mengoperasikan jaringan sequencer, validatornya, full node dan segala macam. Jadi itu sih kalau sebagai aplikasi yang di kiri ya, mereka cuma dapat sekian value. Kalau jadi roll app yang smart contract, mereka dapat lebih banyak control value. Dan kalau mereka sovereign, roll up-nya bener-bener lebih besar lagi value yang bisa mereka kontrol. Jadi itu sih alasan yang saya lihat. Kemudian kalau misalkan dibandingin pun bahkan ya Ethereum sama Solana udah kelihatan kok dari sisi pendapatan itu bener-bener sekarang kita lagi trennya tuh fokus ke arah aplikasi. Karena itu yang dimauin end user, bukan infrastruktur yang terlalu banyak, ribet, pusing UX-nya. Tapi bener-bener apa yang disukain orang, consumer app, produk. Jadi apakah kalian masih yakin kalau layer 2 yang bukan based roll up itu adalah kepanjangan atau extension dari Ethereum? Masa nggak ngerasa sih kalau roll up semacam ini itu walaupun bagus untuk user, untuk kita-kita, tapi menjauhkan orang-orang dari L1 Ethereum yang memang dipengenin sih sebenarnya dari roadmap, katanya jangan di L1 itu untuk hal-hal yang bernilai tinggi aja, settlement yang mahal gitu kan. Kalau yang retail silakan ke layer 2. Mungkin sesuai sih sama roadmap mereka, tapi intinya ya itu ya kayak yang diomongin sama John Charbonneau ini. Lucu sih, katanya kalau ngomong L2 itu Ethereum itu sama aja logikanya kayak ngomong Tesla itu California beberapa tahun lalu. Cuman gara-gara mabesnya Tesla di California, tapi dia udah muak dengan California, Tesla langsung pindah kantornya ke Texas. Cuman ya jangan salah paham ya, ini tren yang bagus. Karena saya nggak mengutamakan ini tribalism di chain manapun, maksimalis dimanapun, enggak. Saya cuman ngelihatnya satu, user. Mengutamakan build aplikasi yang orang suka dan jangan kebanyakan infrastruktur layer 2 yang cuma general purpose tanpa pembeda. Unichain ini beda. Jadi itu guys, menurut pendapat kami. Gimana menurut pendapat kalian? Kalau pengen bahas lebih lanjut bisa komen di bawah, bisa langsung ngobrol di Discord, di Telegram, mungkin kasih tahu pendapat dan opini kalian tentang L2 Unichain ini. Apa kalian langsung tertarik nyoba? Apa kalian langsung tertarik untuk memantau token Uni itu sendiri? Oke guys, sampai jumpa di episode yang berikutnya. Cheers!